Jadi hari ini saya akan sharing mengenai supply chain challenges in digitalization era. Jadi seperti kita tahu bahwa kondisi rantai supply saat ini, baik itu dari segi pengadaan maupun logistik, kita masih sedikit tertinggal dibanding negara-negara tetangga ya, yang harusnya kita bisa memanfaatkan momentum reshoring atau resourcing perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mereka yang tadinya fokus China minded menjadi Indo-Pacific minded. Dan karena kondisi kita yang belum begitu optimal, maka pasar yang masuk ke Indonesia itu tidak maksimal. Kita banyak disalip oleh negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan sebagainya. Itu karena kondisi kita yang belum efisien dan juga efektif. Nah, semoga dengan kondisi teknologi yang sekarang sudah sangat marak, kita bisa memanfaatkan teknologi 4.0, salah satunya adalah Big Data Analytics, yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi di perusahaan kita bekerja masing-masing, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana di sektor government mereka punya PR-nya masing-masing dan untuk realistisnya bagaimana ya kita membantu perusahaan kita bisa lebih efektif dan efisien agar perusahaan kita mampu menyajikan produknya ke pasar regional atau bahkan kalau Bapak dan Ibu bekerja di multinational company memberikan porsi yang lebih besar kepada bisnis unit yang di Indonesia untuk memainkan kegiatan rantai supply dengan implementasi teknologi Big Data Analytics. Oke, sebelum lebih jauh, ini sedikit profil dari saya. Mohon maaf nih agak rabun, agak blur. Jadi saya industrial engineer, basic saya, dan juga sudah menyelesaikan magister manajemen. Sebelum saya lulus waktu itu, saya menjadi manajemen trainee pertama di Schneider Electric Indonesia, yang merupakan multinational company dari Perancis yang bergerak di distribution electrical. Setelah ikatan dinas selesai sebagai manajemen trainee, saya lanjut masuk ke BP, British Petroleum, sebagai fungsi pengadaan. Setelah itu saya ke Pertamina, ke Santos, dan saya mengambil pensiun dini di Ophir. Itu perusahaan gas dari Inggris. Jadi mulai di seluruh karir saya kurang lebih 15 tahun, mulai dari manajemen trainee, kuliah, bahkan sampai pensiun, saya terus bergelut di bidang rantai supply. Jadi alhamdulillah sudah merasakan dari pengadaan, procurement, inventory, manajemen, warehouse management, distribution, transportation. Dan di akhir karir saya sangat melihat ada gap di situ, kompetensi dan knowledge di bidang rantai supply. Untuk itu saya mendirikan Orsi, yang aim-nya adalah balik lagi meningkatkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai supply agar kita bangsa Indonesia mampu compete dengan bangsa lain, terutama di kawasan ASEAN dan apalagi secara globally. Dan alhamdulillah kami sudah engaging dengan PASAS Singapura, Purchasing and Supply Association Singapura, dan mereka menunjuk ORSI sebagai authorized provider-nya untuk training and certification. Kami sendiri juga telah memiliki agreement dengan Sukovindo untuk jasa konsultan rantai supply. Dan juga kami juga bekerja sama dengan PPM Management untuk pelatihan rantai supply. Oke, itu mungkin tadi kita sudah mendengarkan ya profile dibuka dengan video profile dari Cybertrend, dilanjutkan dengan langsung sambutan oleh Ibu Nadia selaku founder, bagaimana Ibu Nadia memaparkan visinya kenapa sih waktu itu membentuk Cybertrend dan bagaimana nanti pentingnya Big Data Analytics tadi ya sudah di-share. Nah, beberapa produk kami ya di rantai supply itu antara lain program sertifikasi, ada mini MBA in supply chain, lean supply chain, CPP, CPL, dan sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan profil Bapak Ibu di bidang rantai supply, silakan menghubungi kami di alamat yang nanti pada slide akhir akan saya berikan, atau bisa juga kontak dengan Cybertrend Trim. Oke, tadi Orsi saya sudah perkenalin, Cybertrend juga sudah memperkenalkan diri sebagai corporate, dan juga foundernya Bu Nadia juga sudah menjabarkan tentang visi, misi, dan sebagainya.
dan juga pentingnya data analytics ke depannya. Nah, ini Bu Rahma mungkin bisa dipilihkan Bu, dua peserta siang ini. Saya juga ingin berkenalan dengan perwakilannya Bu ya. Ya. Mungkin bisa dipilihkan langsung, nanti bisa di-share mengenai namanya siapa, terus sekarang role-nya sebagai apa, service area-nya, pengalaman paling banyaknya deh di mana, dan yang paling penting tujuannya Bu, tujuannya mengikuti webinar siang ini apa sih ya, apa yang mereka harapkan mengikuti sesi hari ini Bu. Silakan Bu. Baik, tadi ada yang sudah, ini Pak Andi Maulana, Pak Adi Maulana. Pak Adi, silakan. Ya, Pak Adi Maulana. Untuk Pak Adi, boleh Pak Adi langsung mikrofonnya di-unmute dulu. Assalamualaikum Pak Adi. Atau dengan Ibu Eka Setiani. Oke. Ibu Eka. Halo Pak Adi. Halo Pak Adi atau Ibu Eka, sudah bisa mendengar suara kami? Baik, mungkin atau dari operator bisa dibantu di-unmute Pak Eka atau Bu Eka atau Pak Adi. Ini nampaknya. Sebentar ya Pak. Iya. Jadi semoga dalam paparan kami ke depan selama 2 jam bisa menggrab apa sih purpose-nya Bapak dan Ibu mengikuti webinar hari ini. Ya, silakan Bu Rama. Ya. Baik, Ibu Eka ini Bu Eka sudah raise the hand. Ya, sudah ada raising hand ya. Ya. Bisa dibantu untuk di-unmute dulu. Halo, siang Bu Eka. Halo, Bu Eka? Atau Pak Adi? Nah, ini juga nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat ya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya melalui chat, nanti kita akan beberapa akan kita pilih dan bahas ya. Mumpung ini ada provider Cybertan yang sudah berpengalaman mengenai big data, tentu big data belum populer ya secara umum, tapi sepengetahuan saya ini sudah cukup banyak diaplikasikan di major company di Indonesia, baik itu BUMN maupun sektor swasta. Jadi penting sekali untuk mendapat pemahaman ini. Dan Cybertan salah satu provider yang sangat kompeten mengenai hal ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, atau Pak Adi Nugroho ya ini Pak. Dengan Bu Eka. Baik, Bu Eka boleh di-unmute langsung dari komputernya Ibu. Atau Pak Adi. Data, oke. Oke, ada mungkin satu orang saja. Baik, ini ada atau dari Pak Denny ini ada mungkin ada pertanyaan ini ya. Boleh, ya ini udah pada masuk. Rizky, apa tantangan dalam mengelola supply chain management? Ya, salah satu tantangan supply chain management adalah kita di profesi rantai supply itu seperti izin ya. Jadi kita melakukan harmonisasi proses mulai dari pengadaan, bahkan sebelumnya ya demand planning dulu, pengadaan, terus nanti sudah barangnya atau jasanya sudah ada, kita akan melakukan transportation, terus nanti di warehousing, nanti sampai di distribution, dan diterima barang atau jasanya. Namun jangan lupa sekarang juga mempertimbangkan faktor return logistiknya. Nah, sudah pasti zaman sekarang sudah nggak bisa dilakukan secara manual Bapak dan Ibu. Tentu sudah banyak dilakukan secara digitalisasi. Ya, salah satu yang paling challenging adalah ya mengatur ini sebagai sebuah data. Nanti saya akan share di yang ini. Ini Bu Rahma sudah dapat atau kita langsung saja? Langsung boleh Pak, tim Cybernet sudah siap ini, oke.
Oke, tadi Bu Eka sama Pak Adi belum berhasil ya untuk di ini ya, di apa namanya, di respon. Iya, Oke, bisa. kalau gitu saya langsung aja ya. Atau ada Pak Nikolas ini juga raise the hand, Pak itu. Pak Atau Nikolas, boleh. oke, silahkan. Pak Kalau mau. Nikolas boleh di-unmute langsung dari. Halo, Halo, siang Pak Nikolas. ya siang Bu Rama. Iya, boleh sebutkan nama, rule-nya Pak, untuk berapa lama untuk servis dan purpose ya Pak. Ya, Beni ya tadi tujuannya mengikuti. webinar hari ini. Silakan, Pak Oke, Nikolas. selamat siang Bu Rama, Pak Beni dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Nicholas. Saya saat ini bekerja di Kalbe Pharma sebagai procurement. Total pengalaman saya hampir 9 tahun. Dan tujuan saya untuk mengikuti webinar ini adalah untuk mengetahui teknologi Big Data Analytics apa saja yang bisa diterapkan baik di bidang procurement maupun supply chain. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengetahui bagaimana cara memvalidasi data yang akan kita gunakan untuk analisa ke depannya. Terima kasih Bu Rama dan Pak Beni. Baik, Oke. terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih Pak Nikolas. Nah, nanti ya para speaker mohon dapat dipersiapkan untuk membantu pertanyaannya, menjawab pertanyaan Pak Nikolas tadi, bagaimana Big Data Analytics bisa berperan langsung. Sudah betul siapa Nikolasnya ya? Saya mau tanya, tahu juga sih, apakah sudah diaplikasikan di Kalbe Pharma untuk Big Data? Sepertinya belum kali ya. Nah, nanti Kalbe sudah apa belum ya? Udah pernah dapat project belum? Kemarin sih beberapa kali ada yang ikut training Pak. Kebetulan saya di Cyber and Data Academy, jadi dari KB Pharma ada ikut pelatihan untuk data integration maupun data visualization maupun big data analytics. Untuk sudah. Ya. Baik, terima kasih Pak Nikolas. Semoga nanti para speaker bisa membantu menjawab pertanyaannya bagaimana aplikasinya dalam memudahkan pekerjaan kita di rantai supply. Tentu Pak Nikolas termasuk yang senior di KB Pharma ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ke selanjutnya. Baik, ya, gimana Pak? Bu? Saya serahkan ke moderator ya Pak Beni ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Bu Rama. Oke, tadi beberapa ada yang fresh grade ya. Mungkin, saya juga sudah mempersiapkan gitu ya mengenai apa sih rantai supply seperti itu. Back to fundamental, tadi kita sebagai profesi ataupun praktisi di bidang rantai supply, kita termasuk dalam suatu jaringan yang melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari demand forecasting ini ya Bapak dan Ibu, terus kita ke purchasing, requirement planning, production planning, inventory management, warehousing, hingga nanti ke distribution, transportation, dan sebagainya. Bahkan kita juga bertanggung jawab terhadap reverse logistic. Jadi yang namanya kegiatan rantai supply saat ini tidak hanya melulu dari sourcing ke pihak para pengguna, tapi kita juga berkewajiban melakukan apabila terjadi salah kirim atau barang rusak, kita melakukan reverse logistic. Ya, kita ambil lagi barang dari customer, balik lagi ke gudang kita. Dan mungkin dilakukan penggantian. Ataupun memang ada beberapa peserta saya, memang bisnisnya ya di reverse logistic itu sendiri gitu. Seperti refurbishing dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentu membutuhkan banyak sekali aktivitas-aktivitas ya, interaksi lintas bidang, lintas personel, dan sebagainya. Nah, kalau ini umumnya ya, sekarang kalau di perusahaan-perusahaan yang cukup maju atau Fortune 500 ya, mulai setelah tahun 1980-an, mereka melakukan integrasi fungsi yang pada umumnya dibagi dua belahan besar ya, yaitu purchasing management atau kadang-kadang disebut juga material management, dan belahan selanjutnya adalah physical distribution. Nah, ini kalau di perusahaan-perusahaan pada umumnya ada yang disebut procurement department dan juga logistic department atau physical distribution department. Ada yang bilang material management department. Nah, belahan yang pertama itu mulai dari demand forecasting hingga ke material handling.
Belahan selanjutnya itu melakukan pengelolaan mulai dari material handling sampai ke transportation dan customer services, sampai barang itu ataupun jasa diterima dengan baik oleh para penggunanya atau customer-nya. Baru di akhir tahun 80-an ini disebut sebagai integrated logistic. Nah, ini yang menarik ya, ini kok logistik membawahi purchasing gitu ya. Ya memang ini kebanyakan konsep yang dipakai Bapak dan Ibu. Bahkan kalau kita reflecting ke Sisloknas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2012 melalui Perpres nomor 20 tahun 2012. Waktu itu pemerintah masih Pak SBY ya. Itu sudah ada namanya sistem logistik nasional, di mana konseptualnya juga mirip seperti ini. Logistik adalah bagian dari rantai supply yang membawahi aktivitas-aktivitas antara lain mulai dari pengadaan, demand forecasting, dan sebagainya. Jadi ini juga sebagai kiblat, Bapak dan Ibu. Kiblat mengenai bagaimana rantai supply itu bekerja di Indonesia. Nah, tentunya dalam interaksi ini, kalau tidak support oleh sistem, mekanisme yang saling berkomunikasi satu sama lain ya. Contohnya, ada demand planning, kita sudah bikin data-data demand planning yang di-keep oleh planner dalam bentuk Excel. Itu terus nanti Excel tersebut perusahaan punya ERP ya, umumnya punya ERP baik itu mereknya Oracle, mereknya SAP atau yang lainnya. Dia memasukkan kebutuhan tersebut dalam sistem ERP-nya. Nah, selanjutnya nanti trackingnya ERP, nanti mereka punya lagi teknologi yang lainnya seperti e-procurement dan sebagainya. Nah, itu ada lembar-lembaran, baik itu secara manual maupun spreadsheet dan sebagainya. Yang menjadi kendala selanjutnya adalah ya bagaimana kita mengelola segitu banyak datanya, segitu banyak interaksinya dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana orang procurement tahu material ini sourcing-nya sudah di mana ya? Raw materialnya apakah sudah siap ya? Terus nanti warehousing-nya bagaimana ya? Biasanya kita di procurement membuka dan menutup terlalu banyak aplikasi, Bapak dan Ibu. Pun juga pimpinan manajemen seperti supply chain manager ataupun chief supply chain officer bertanya mungkin ya kepada fungsi inventory. Oke, sekarang real on hand inventory itu ada berapa sih? Yang ada pada siang ini, detik ini, berapa atau berapa keeping units yang kita miliki saat ini? Karena begitu banyaknya data yang kita kelola, ada inventory management, ada SAP atau ERP ya, ada lagi warehouse management system. Akhirnya kita bingung sendiri Bapak dan Ibu. Ya. Nah ini, bingung sendiri terlalu banyak sistem yang mungkin saling berseberangan. Di data ini bilang stoknya sekian, di data ini bilang stoknya sekian, ada orang material control atau material yang memegang data Excel-nya sendiri. Nah, disinilah peranan dari Big Data Analytics untuk membantu para pihak di rantai supply mendapat data yang visible dari berbagai sumber data, baik itu Excel, mau itu intranet, mau itu ERP berbasis internet. Jadi kita punya satu data yang terintegrasi, Bapak dan Ibu. Ya, nah ini seperti ini. Jadi ini contoh salah satu mapping ya, mapping dari waktu itu kerjasama dengan Cybertrend juga terkait dengan industri pupuk. Ya, jadi perusahaan besar tersebut itu memiliki banyak data-data yang dikelola sebagai entry point. Dia juga punya sosial media ya. Kalau di bank-bank kita sering ya Bapak dan Ibu, untuk misalnya pelaporan ATM rusak dan sebagainya, itu silakan masuk ke Twitter, silakan masuk ke WhatsApp. Nah, belum lagi data-data ERP kita, belum lagi data-data dan sistem enhancement seperti ya kita bikin sendiri procurement system, kita bikin sendiri warehouse management system, inventory dan sebagainya. Ketika ditanyakan oleh CEO mengenai customer X gitu ya, misalnya tadi PT Kalbe membutuhkan raw material ini, nah kita punya apa enggak? Ya.
Dan kalau punya itu ada di mana? Berapa lama kita bisa kirim itu material ke Kalbe Farma? Itu pertanyaan yang mudah, tapi karena sekarang kita terlalu banyak aplikasi dan juga banyak tools yang kita operate, menjadi susah menjawabnya. Ya, ini juga yang saat ini kita lihat, kita dengar pemerintah ya sulit untuk memutuskan kebijakan karena data-data itu ternyata tidak saling berkomunikasi, data antar departemen, data antar kementerian mengenai COVID. Ini menjadi hal dan PR besar kita. Nah, salah satu jawabannya adalah Big Data Analytics ini, Bapak dan Ibu, yang bisa menjahit ini semua dicemplungin, ya, bahasa gampangnya ya, ke data lakes, ya, ke danau data, semua data entry, dan dilakukan sinkronisasi dan sebagainya. Nanti kita juga bisa menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan, jadi membantu kita, ya, untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana, tanpa harus kita melakukan secara manual. Contohnya, apa sih? Ya, biar bahasa gampangnya ya, contohnya kalau sekarang kita mau bertanya kepada bank gitu ya, tentu kita beberapa bank yang sudah advance mengimplementasikan artificial intelligence, mereka kita nanya ya, nggak langsung ke operatornya atau ke staffnya masing-masing, Bapak dan Ibu. Kita langsung dihadapkan dengan kayak icon atau figur ya yang lucu-lucu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar kita. Ya, kita nanti akan dijawab oleh icon. Oke, pertanyaannya apa? Nah, nanti mereka akan menjawab untuk level standar atau yang kita sebutkan sebagai frequent ask, dan mereka akan menjawab dengan answer-nya tanpa harus berinteraksi langsung dengan para operator atau tenaga-tenaga langsung di pihak perbankan tersebut. Nah, nanti kalau sudah tidak puas, baru mereka akan dirujuk ke pihak-pihak yang selanjutnya. Nah, pertanyaannya di rantai suplai bisa nggak? Bisa. Ya, untuk proses pengadaan sederhana sangat bisa ya, karena pengadaan itu pada umumnya repetitif untuk yang O&M. Kalau PR-nya ini nanti sourcing-nya dari sini dan dari situ. Oke. Banyak hal yang bisa kita lakukan lagi Big Data Analytics, dan nanti kita akan mendengar lebih lanjut ya kepada provider Cybertrend yang dapat menjelaskan lebih seksama. Dan silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nah nanti mungkin MC juga bisa membantu ya nanti ya, kalau memang saya juga akan membantu untuk melempar pertanyaan yang masuk ke dalam grup chat kita. Nah, untuk terkait dengan materi saya ataupun nanti terkait dengan sertifikasi dan training, bisa menghubungi saya di nomor-nomor ini. Silakan dicatat.